Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang International Style dan event sistematik. Pada video kali ini akan kita bahas tentang cikal bakal Persatuan Nasional dengan organisasi sebelum kemerdekaan. Sebelum Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan tahun 1945, proklamasi kami bangsa Indonesia. Jauh sebelumnya, penduduk pribumi telah mengkoneksikan diri dalam satu rasa senasib, sama-sama korban penjajahan. Berikut organisasi-organisasi yang memberikan embrio Persatuan Nasional Indonesia hingga membawa kita pada kemerdekaan bangsa yang tidak mudah tersebut. Tonton hingga akhir video ini, sebab penyusunan naskah ini tersusun dari tahun ke tahun agar kita paham bagaimana perjalanan panjang para pejuang bangsa. Tahun 1905, tokoh penting adalah Haji Samanhudi dan Hos Cokroaminoto. Sarekat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Serikat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam. Pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Hos Cokroaminoto menghadap Notaris B. terpilih di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokroaminoto mengubah yurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Selanjutnya, karena perkembangan politik dan sosial, Syarikat Islam bermetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama, yaitu Sentral Syarikat Islam disingkat dengan CSI pada tahun 1916, Partai Syarikat Islam atau PSI tahun 1920, Partai Syarikat Islam Hindia Timur atau PSI-HT tahun 1923, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII tahun 1929, Syarikat Islam tahun 1973 karena keluar dari Majelis Takim ke-33 tahun 1972 di Malajaya, dan pada Majelis Takim atau Kongres Nasional ke-35 di Garut tahun 2003 namanya diganti menjadi Syarikat Islam atau SI. Tahun 1908, tokoh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pembentukan Budi Utomo. Dalam Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, tujuan organisasi ini turut dipaparkan saat Kongres. Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota dalam waktu 5 bulan. Di Kongres itu terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua untuk periode 1908 hingga 1912. Adapun tujuan utama organisasi Budi Utomo yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi ini adalah bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Awalnya, keanggotaan terbatas hanya untuk penduduk Jawa dan Madura, namun pada akhirnya meluas sampai ke Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, kelamin, atau agama apapun.
Di bawah kepengurusan generasi tua, kegiatan Budi Utomo yang awalnya terpusat di bidang pendidikan, sosial, dan budaya akhirnya mulai bergeser di bidang politik. Strategi perjuangan Budi Utomo juga ikut berubah dari yang awalnya sangat menonjolkan sifat proto-nasionalisme menjadi lebih kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Kontan saja, kondisi itu membuat banyak anggota Budi Utomo kecewa karena dia tidak pernah mau bekerja sama dengan Belanda. Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan atau dikenal dengan Raden Ngabei Ngabdul Darwis atau panggilan keraton terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari menuntut ilmu di Arab Saudi, sebelumnya di Arab Saudi Ahmad Dahlan berjumpa kembali dengan kawan lamanya Hashim Asy'ari. Mereka berguru kepada satu guru, yakni Syekh Ahmad Khatib. Ketika di Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Di Budi Utomo, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan ilmu pendidikan agama yang fresh yang didapatkannya dari Arab Saudi. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1912 atau 3 tahun setelah bergabung dengan Budi Utomo, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi sendiri, yakni Muhammadiyah. Lahirnya tepat pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Namun hanya 11 tahun setelah mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Mendiang dimakamkan di Kampung Karangkajen, Bontokusuman, Yogyakarta. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah: 1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. 3. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. 4. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta,